Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan ya. Kebetulan saya sendiri ngajar di kelas 6. Jadi di wali kelas 6 kayak gitu. Pak Fauzan sendiri tuh emang dari dulu cita-cita tuh pengen jadi guru atau gimana Pak ceritanya Pak? Kebetulan dari orang tua saya kan guru ya, dulunya dari guru, dari orang yang mungkin kurang itulah, orang dari orang berada. Nah, jadi terinspirasi dari bapak saya itu kan guru, dan alhamdulillah tahun berapa ya udah pensiun sekarang. Jadi cita-cita dari dulu juga ya emang jadi guru sih, terinspirasi dari bapak saya gitu. Bapak sendiri tuh nyangka nggak sih kalau misalkan emang ditempatkannya tuh di SDN 1 Arahan Lor ini gitu? Jadi saya bapak sendiri gitu. Ya kalau nggak nyangka sih ya belum tahu sih, karena kan kalau tapi mungkin saya itu kan sebenarnya sih dari awal itu kan pindah itu berapa kali sih ya, 4 kali. Iya, saya pindah itu dari misalkan ya walaupun masih honor saya ya pindah 4 kali dari sini. Kemudian karena waktu dulu kan di honor pertama kan pembentuk skripsi, jadi off dulu. Nah, disuruh ngajar lagi, pindah ke sini, kemudian pindah lagi ke Pranggong, kemudian pindah lagi ke sini lagi salam. Berapa Bapak udah mulai terjun ngajar langsung? Dari tahun setelah SMA itu lulus 2009, kemudian agak selang beberapa bulan kan kuliah di UNWIR. Nah, tahun 2010 itu honor di SDN 2 Arahan Lor. Nah, kebetulan juga di situ ya gitu ngajarnya olahraga. Dan sampai ya mau apa ya, di SD sini aja di guru kelas. Kalau dulunya kan itu ngajar olahraga sih. Menganggap itu sebagai sebuah tantangan atau sebuah apa ya, satu hal yang mungkin jadi bikin beban gitu. Karena kan pijakan awal juga ini. Sebenarnya sih bukan dijadikan beban, karena kan apa ya, itu adalah sebuah tantangan kita sendiri sih. Kenapa tantangan? Karena kan kita walaupun di daerah sini dari berbagai macam siswa itu kan akan berbeda-beda. Jadi tantangan kita itu bagaimana siswa tersebut agar menjadi lebih baik lah dari yang misalkan dari kelas bawah lah, misalkan dari yang tidak membaca menjadi bisa membaca, dari yang tadinya nakal dan kemudian dibimbing agar tidak nakal lagi, seperti itu. Karena walau bagaimanapun siswa yang mungkin nakal atau apa itu sebenarnya bukan apa ya, bukan dari awal dari masa depan yang suram kalau nakal. Mungkin dia itu mengekspresikan di rumahnya kurang perhatian orang tua, atau mungkin di rumahnya punya masalah, atau mungkin tingkat kemampuannya itu ekspresinya dengan nakal seperti itu. Jadi seperti itu sih. Kalau dalam keluh kesahnya sih untuk mengajar ya artinya kami jadi seorang guru itu kan artinya ya orang tua itu berperan penting sebenarnya. Ketika anak itu misalkan taruhlah tidak bisa membaca nah itu juga peran orang tua itu sangat mendukung, sangat berarti gitu. Kalaupun misalkan ketika kita ngajarin di sekolahan dengan sedemikian rupa, nah kalau misalkan di rumahnya tidak lagi dibelajarkan lagi, atau belajar di rumahnya itu tidak, ya agak susah dengan misalkan kemampuan siswa yang paling levelnya itu misalkan paling bawah, itu kan agak susah. Harapan Bapak gitu sebagai seorang guru dan sebagai seorang guru yang mengajar anak-anak di SDN 1 Arahan Lor tuh apa sih Pak harapannya? Untuk gurunya dulu lah, karena
saya pribadi kan masih honor ya. Kebetulan kurang lebih 13 tahun. 13 tahun dari honor mungkin. Nah, sampai sekarang juga masih nunggu pengumuman P3K itu. P3K untuk guru itu masih diundur. Jadi ya secara pribadi mewakili mungkin teman-teman juga ya agar semua guru terutama di pemerintah Kabupaten Indramayu itu agar segera ya artinya dituntaskan lah P3K untuk semua diangkat menjadi P3K kalau enggak, karena ya walau bagaimanapun saya 13 tahun lebih lah. Nah itu juga masih ada teman-teman yang mungkin masih lebih lama daripada saya. Jadi mohon agar segera dituntaskan P3K di Kabupaten Indramayu supaya mungkin kesejahteraan guru kan masing-masing kalau sudah yang P3K mungkin sudah enak lah. Kalau saya pribadi kan ya Pak, pengalaman saya honor kan. Nah, sekedar tambahannya kan ya itu seperti ngikutin pemilihan umum, panitia pemilihan umum dan lain sebagainya. Dan harapan untuk siswa ya kurang lebih artinya siswa itu jangan sampai seperti yang Bapak artinya saya lakukan lah. Jadinya murid itu bisa lebih baik, kali ini itu bisa lebih baik ya kata saya itu. Kenapa bisa lebih baik? Karena belum tentu kan masa depan siswa itu kan walaupun mungkin di kelasnya bodoh, belum tentu kan dengan kemampuan yang lain itu bisa menjadi bos. Banyak sekali kan. Kira-kira dari yang Bapak rasain gitu sebagai seorang guru ngajar teman-teman yang ada di SD ini, kaitannya emang agak panjang sih Kak, agak jauh. Tapi ada nggak sih Kak, Bapak tuh mikir sejauh ini hidup sebagai seorang guru, Indramayu tuh bisa maju nggak sih Pak? Sebenarnya sih bisa ya. Itu juga bukan tergantung ya. Kalau misalkan pemimpinnya yang tepat itu juga bisa. Kenapa bisa? Karena dilihat dari kota tetangga sih. Ya kota tetangga lah, taruhlah Cirebon, Subang. Nah itu kan sebenarnya bisa maju. Kenapa bisa maju? Karena mungkin kalau di daerah Cirebon itu banyak sekali pabrik atau misalkan mall, hotel, sehingga masyarakat daerah di situ kan bisa menjadi daftar menjadi karyawan tersebut. Nah bedanya kalau di Indramayu itu jarang. Bapak percaya nggak kalau Indramayu? Sebenarnya sih bisa. Ya pada ininya sih bisa sebenarnya. Walaupun bukan dari pemimpinan, dari kemauan diri sendiri kan. Kalau misalkan banyak lagi lapangan pekerjaan, insya Allah artinya anak-anak itu akan bisa menjadi lebih baik kalau kita orang tua itu perhatian terhadap anak tersebut. Jadi seperti itu sih.